Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat konsorsium, semoga tetap semangat, tetap sehat untuk belajar bersama dan sukses bersama. Dan jangan lupa bahagia. Sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan yang ada pada video sebelumnya dan yang lewat Instagram, DM Instagram, yang bertanya mengatakan bahwa kenapa SMS Farm memilih mengambil benih dari Jawa, atau pada tepatnya pada Alif Farm. Sebenarnya kita mengambil benih dari Jawa bukan berarti kita berafiliasi atau bekerja sama dengan Alif Farm. Tapi sebenarnya maksud kami bahwa dengan memperlihatkan secara jelas bahwa bibit ini berasal dari Alif Farm, saya yakin Alif Farm secara profesional akan merasa punya tanggung jawab dalam hal memasarkan bibit. Dan ini bisa kita lihat nanti pada bagaimana pertumbuhan ikan jenis nila gesit pada kolam kita ini. Dan mengenai tidak mengambil benih pada daerah Sulawesi Selatan atau yang paling dekat dengan lokasi kita, hampir sama juga dengan alasan bahwa ini supaya menjadi pelajaran buat sahabat-sahabat yang khususnya menjual benih bisa lebih profesional di dalam menjalankan usahanya. Baik, sahabat konsorsium, kita akan melakukan treatment perlakuan ikan dan persiapan airnya. Nantinya akan kita jelaskan apa saja yang dipersiapkan, bahan yang diberikan ke air sebelum ikan dimasukkan di kolam kita atau bak kita. Kita memperlihatkan bagaimana perlakuan ikan sebelum dimasukkan kolam terlebih dahulu, sebelum kita perlihatkan apa saja ya bahan yang dimasukkan pada kolam sebelum ikan masuk. Baik, perlakuan pertama yaitu aklimatisasi di luar kolam. Ini bermanfaat karena kita tiba di sore hari, jadi air kolamnya masih terlalu hangat dan ini bisa membahayakan buat ikan kita selain stres, dan juga bisa menyebabkan ikan kita mati ya. Apalagi benih yang datang ini perjalanannya cukup jauh sampai dengan lokasi ini. Jadi kita langsung melakukan aklimatisasi di dalam gabusnya. Kita buang airnya karena ini air yang digunakan ini masih dari lokasi pembenihan. Berselang beberapa menit kita memasukkan air kolam sedikit demi sedikit, di mana air kolam ini sehari sebelumnya kita sudah melakukan aplikasi dengan memakai garam, kapur dolomit, dan juga robal. Jadi kita belum menambahkan sumber karbon dan juga probiotik, dan ini belum bisa dikatakan sebagai aplikasi bioflok untuk melakukan proses karantina dan dilanjutkan nantinya menjadi pendederan, kolam pendederan. Langkah kedua, perlakuan kedua, kita menambahkan garam. Tidak perlu terlalu banyak sahabat konsorsium, garamnya cukup
disesuaikan dengan volume air yang ada pada wadah yang kita gunakan. Ini untuk mencegah parasit dan juga mencegah stres pada bibit kita yang berukuran 23 ini. Bibit 23 itu sama dengan 1 cm ya panjangnya. Istilah 23 itu sama dengan benih 1 cm. Jadi bukan 2-3 cm, tapi 1 cm. Garam yang ada, yang sudah kita takar, kemudian dilarutkan, lalu perlahan-lahan akan kita masukkan pada wadah untuk proses aklimatisasinya. Jadi ikannya nanti kita lakukan penyesuaian ini, aklimatisasinya dengan air kolam ini sebanyak 3 kali sahabat konsorsium. Jadi ada 3 kali nanti kita melakukan penambahan air kolam pada wadah yang kita pakai ini. Jadi air garamnya jangan terlalu banyak ya sahabat konsorsium. Dan ini bisa diperlihatkan pada sudut gabus ini, 4 sudut ini, ikan masih berkerumun di sana ya. Itu menandakan bahwa ikan kita belum siap untuk dimasukkan pada kolam. Jadi jangan langsung dimasukkan ke kolam sahabat konsorsium. Kita harus menunggu sampai ikan yang ada dalam wadah yang kita gunakan itu berenang atau menyebar di wadah yang kita gunakan di dalam air itu. Jadi tidak terkumpul di sudut, setiap sudut wadah yang kita gunakan atau pada menggunakan baskom yang bulat, dia tidak berada lagi di pinggir kolam. Dan selanjutnya perlakuan ketiga, kita mengambil benih yang ada pada wadah atau gabus tadi itu dengan menggunakan serokan halus untuk menghindari penyakit jamur dan ikan yang ada di wadah tadi, yang ada dalam plastik tadi. Karena perjalanannya cukup jauh, jadi bisa dimaklumi ada kematian ikan. Jadi ikannya tidak ikut, ikan yang mati tidak ikut masuk pada kolam kita. Dan air kolam, air yang ada dalam plastik yang dari pembenihan juga tidak ikut masuk pada kolam kita. Jadi perlakuan pemberian air kolam tadi ke wadah yang kita gunakan itu kita lakukan sebanyak 3 kali. Tadi hanya terlihat 1 kali untuk mempersingkat waktu proses pengambilan gambar. Nah, ini bisa juga disesuaikan pada saat ikan kita sudah terlihat menyebar merata di gabus ya. Jadi berbeda di saat ikan masih menyesuaikan dengan air yang kita gunakan. Nah, ini perlakuan ini sebelumnya, pada video sebelumnya siklus kemarin kita sudah tampilkan juga, tapi video ini hanya sekedar pelengkap pada video sebelumnya. Nah, berbeda dengan video sebelumnya di mana perlakuannya kita melakukan di malam hari, sementara ini kita melakukan perlakuan di sore hari. Jadi dengan proses seperti ini, insya Allah ini akan mencegah ikan kita stres di air barunya. Nah, ini merupakan hari ketiga setelah benih kita datang.
di mana air sudah terlihat berwarna terkesan sudah di aplikasi Bioplok sempurna, maksudnya padahal probiotik dan sumber karbonnya belum kita masukkan. Ini benihnya baru berukuran 1 cm atau 1,5 cm. Jadi ukuran 23 seperti itu ya, sahabat konsorsium. Ini bisa terlihat warna airnya seperti sudah terlihat di aplikasi Bioplok. Baik sahabat konsorsium, terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.